Pemirsa, wabah pandemi COVID-19 merupakan bencana virus yang melanda dunia. Banyak dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dampak yang dirasanya merupakan perekonomian masyarakat yang berdampak dari wabah COVID-19. Dampak yang sangat dirasakan terlebih kepada warga yang kurang mampu. Namun pemerintah daerah ataupun pemerintah wilayah tidak lepas untuk memberikan pemahaman serta kesejahteraan untuk menopang kebutuhan yang mereka perlukan. Wabah pandemi COVID-19 sangat nyata dan sangat dirasa dampaknya. Tergabung dari ASKAP Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi dan ASKOP Asosiasi Koperasi Banyuwangi menggelar bakti sosial berupa pembagian beras kepada kaum duafa. Wujud sosial kemanusiaan terhadap sesama sebagian dari bentuk upaya untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Pengadaan beras tersebut merupakan hasil swadaya murni dari Asosiasi ASKOP Banyuwangi. Sejumlah 300 sak beras dibagikan kepada sebagian desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan diberikan kepada warga yang membutuhkan atau warga yang terdampak COVID-19. Hal tersebut merupakan dari wujud peduli dan relaksasi ASKOP Banyuwangi terhadap warga yang terdampak, bahwasanya koperasi masih dapat menyalurkan kepedulian dan membangun komunikasi dengan baik terhadap debitur ataupun nasabah tanpa harus melanggar korelasi dan peraturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan tersebut bertempat di pendopo Desa Alian ini, dihadiri dari 3 pilar Desa Alian, Ketua ASKAP Banyuwangi secara langsung sebagai Kepala Desa Alian, Ketua ASKOP Banyuwangi, dan Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar tanpa meninggalkan protokol kesehatan, penerapan duduk berjarak atau physical distancing, serta warga penerima bantuan diberikan masker. Hal tersebut semata untuk mencegah virus corona. Ketua Asosiasi Koperasi Kabupaten Banyuwangi, Wawan Kurniadi menyampaikan, kegiatan bakti sosial dari ASKOP Banyuwangi ini menyalurkan 300 paket beras disalurkan kepada Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi untuk membantu warga yang terdampak perekonomiannya. Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Koperasi yang berisikan bahwasanya pelayanan koperasi selama pandemi ini diatur ada 8 poin. Salah satunya, koperasi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan anggota, dalam artian memajukan koperasi secara kompak dan bersamaan, membangun regulasi agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Mekanisme koperasi tidak akan memberatkan satu sama lain, dengan tidak meninggalkan komunikasi satu dengan yang lainnya akan mendapat titik temu yang baik, seperti halnya relaksasi, restrukturisasi, dan komunikasi. Wawan Kurniadi menambahkan, dengan maraknya desa-desa memasang banner berisikan himbauan yang menyalahi aturan yang ada, hal tersebut secara tidak langsung memutus pelayanan yang dibangun secara baik oleh koperasi kepada debitur atau nasabah. Ketua ASKAP Banyuwangi, Anton Sujarwo, menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap ASKOP Banyuwangi telah mewujudkan upaya baik terhadap pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dari kebijakan yang ada terkait dengan aturan koperasi diharapkan dapat diperhatikan dengan baik agar nantinya tidak terjadi permasalahan dan tidak memberatkan satu sama lain. Ketua Asosiasi BPD, Rudi Latif, dalam kesempatannya menyampaikan, bukan dilihat dari pembagian sembako, namun sangat perlu diapresiasi sinergi antara ASKAP dan ASKOP Kabupaten Banyuwangi ini, berupaya mewujudkan sosialnya untuk membantu masyarakat. Hubungan antara kedua lembaga tersebut sangat menjunjung mutualisme yang sangat baik. Namun sangat disayangkan bagi beberapa desa yang overlapping, melampaui kewenangan kepala desa, melanggar pihak koperasi datang di daerahnya untuk melakukan penagihan. Secara tidak langsung, peraturan pemerintah tidak seperti itu adanya. Program relaksasi dan juga keringanan sudah diatur dan sudah dilakukan oleh pihak koperasi dengan memahami kondisi masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Sekjen ASKAP Banyuwangi, Muanzin, menyampaikan, meskipun bantuan tersebut tidak mencakup secara keseluruhan di desa yang lain,
Akan tetapi, bantuan tersebut sangat membantu warga yang membutuhkan. Partisipasi bantuan dari Askop tersebut nantinya akan diberikan kepada warga yang membutuhkan. Diberikan kepada warga yang tidak tercatat dalam bantuan yang melalui dari program pemerintah agar dapatnya kebutuhan mereka tercukupi. Dalam hal ini, sore ini bentuk nyata partisipasi dari rekan-rekan koperasi mengadakan kegiatan bakti sosial, dan alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga tentunya niatan baik dari rekan-rekan paguyuban koperasi selalu diridhoi oleh Allah, dan tentunya segala usaha dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang, monggo Pak Rudi, Ketua Asosiasi BPD, monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya, dan di sini saya juga menjelaskan, minggu-minggu kemarin banyak desa-desa yang memasang baliho terkait himbauan ataupun larangan penarikan. Terus perlu saya luruskan bahwasanya yang benar itu bukan seperti itu. Ada proses yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu berupa keringanan ataupun relaksasi ataupun apapun yang lainnya. Pada intinya poin utamanya adalah komunikasi. Umpami jenengan tasik dereng gadah rezeki, Pak sepunteni kula tasik dereng gadah rezeki, saged kula bayar minggu ngajeng, utawa saged kula nitip sak menten, insya Allah kayaknya boleh ya rekan-rekan. Kami dari gerakan koperasi dengan adanya problem virus corona ini tentunya berdampak juga dengan kegiatan usaha kami. Ya, apalagi baru-baru ini ada selebaran dan banner-banner yang terpasang di desa-desa yang tentunya itu juga menyulitkan kami. Kami juga takutnya akan berdampak ke yang lain, ikut-ikutan kepada desa yang lain secara masif, yang nantinya juga menyulitkan masyarakat dan kami, karena kami pelaku usaha ini sudah memberikan pinjaman kepada masyarakat, kemudian ada perjanjian dan lain sebagainya, yang tentunya kalau kami dilarang untuk berkomunikasi dengan anggota kami di wilayahnya masing-masing, itu juga akan menyulitkan pengguna jasa juga masyarakat. Baksos dari Asosiasi Koperasi Kabupaten Banyuwangi hari ini 300 paket sembako
yang kita serahkan kepada Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi bersama Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi juga turut hadir pada sore hari ini. 300 paket sembako berupa beras. Ya. Begini, jadi dari Kementerian Koperasi kan ada surat edaran 158 itu, di situ ada surat edaran yang isinya bahwa pelayanan koperasi selama pandemi ini di situ diatur ada 8 poin. Salah satunya koperasi itu kan dimiliki oleh anggota, artinya kepentingan anggota itu sama, memajukan koperasi. Kalau anggota tidak melakukan pembayaran, artinya koperasi itu juga akan berhenti aktivitasnya, yang ujung-ujungnya akan merugikan anggota juga. Yang kedua, di mana koperasi itu tetap harus melakukan penagihan atau kunjungan kepada anggota yang artinya tidak terdampak secara langsung. Kalau secara langsung terdampak itu pun ada aturan atau mekanisme yang ada. Jadi kita ada relaksasi, restrukturisasi yang tentunya kita kedepankan komunikasi kepada. Harapan ke depan, akhir-akhir ini banyak ada beberapa kepala desa yang memasang banner ataupun surat edaran yang melarang, isinya melarang ataupun himbauan. Itu menurut kami adalah tidak benar, karena kan itu sudah aturan yang ada, aturan yang mengatur. Salah satunya aturan OJK, dari kami juga dari Kementerian Koperasi. Kemudian pada 17 April kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi. Dinas Koperasi memberikan surat kepada camat se-Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan sosialisasi terkait surat edaran Menteri Koperasi yang mengatur pelayanan pada koperasi di wilayah masing-masing. Ke depan semoga apa yang kami lakukan bersinergi dengan asosiasi kepala desa ini, barangkali kepala desa di wilayah masing-masing bisa ya bekerja sama dengan kami lah. Pada prinsipnya koperasi itu akan mengedepankan gotong royong, dan ini akan berkesinambungan kita lakukan. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya, ini upaya yang baik di tengah pandemi seperti ini. Ada kepedulian dari rekan-rekan paguyuban ya, Asosiasi Koperasi pada pemerintah desa. Kami juga mengharap untuk semua rekan-rekan ya, teman-teman Kades untuk mensosialisasikan pada warganya terkait kebijakan yang sudah tertera di Kementerian Koperasi, biar masyarakat tidak salah mengartikan seperti itu, Mas ya. Intinya kami atas nama pengurus Ketua Asosiasi Kepala Desa mengucapkan banyak terima kasih, karena paket ini juga nantinya dikasihkan sama rekan-rekan Kades yang lain. Jadi gerakan dari Asosiasi Koperasi ini terus berlanjut. Jadi kita bagi sama teman-teman Kades ini. Kades sudah hampir ini datang dari Wonosorejo, Srono apapun ya. Ada ini yang datang kira-kira 6 kepala desa. Ya harapannya tentunya COVID ini segera selesai ya, dan masyarakat bisa mengerti dan bisa memilah mana informasi yang baik dan benar terkait koperasi. Misalnya yang ada yang munculan sekarang himbauan-himbauan ya, akhirnya masyarakat acuh tidak mau membayar. Nah, yang ada seperti itu. Harapan kami ini kita jelaskan bersama bahwasanya ada keringanan ya, ada relaksasi dari pihak koperasi pada warga. Kalaupun nanti warga terus-terusan salah menginformasikan, mengartikan, kasihan warga nantinya tatkala membutuhkan anggaran pada koperasi ya. Kita selalu siap, kita selalu memfasilitasi terkait masyarakat yang kesulitan dalam mengatur ya. Kita siap membuatkan surat tersebut. Keringanan. Kalau saya melihatnya bukan pembagian sembakonya, tapi sinergi antara dua asosiasi ini, yaitu Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi dan Asosiasi Koperasi Kabupaten Banyuwangi, itu yang perlu dinilai baik, yang perlu diapresiasi. Mereka berdua hari ini
bersinergi untuk membantu masyarakat, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun mutualisme antara kedua lembaga ini, lembaga permodalan dan lembaga yang menjadi kepalanya di desa, pimpinan pemerintahan, di mana hari ini ada beberapa kepala desa yang overlapping, itu melampaui kewenangannya dengan melarang pihak koperasi, pihak bank untuk datang ke desa melakukan penagihan dan lain-lain. Padahal program pemerintah tidak seperti itu. Program relaksasi, program memberikan keringanan yang paham kepada kondisi masyarakat itu harus dilaksanakan dengan baik, tapi jangan sampai ada provokasi yang terlalu berlebihan, karena yang rugi tidak hanya koperasi, pada nantinya yang rugi adalah justru masyarakat sendiri yang butuh permodalan. Ya, kalau ketua askapnya udah seperti ini, udah sangat paham, tentu ketua askap kapan hari bersama kami di Asosiasi BPD berkonsultasi dengan Pemkab dan para pihak yang lain sudah tuntas bahwa memang yang dimaksudkan bukan sama sekali pelarangan, bahwa sama sekali orang tidak mengembalikan, akan tetapi ada restrukturisasi, relaksasi dan lain-lain yang bisa dibincang. Kepala desa yang lainnya harus ngerti itu dong yang sudah dilakukan oleh ketua asosiasi kepala desanya, kami yang hanya mendampingi dari asosiasi BPD, kemudian sudah sepemahaman dengan asosiasi koperasi, maka seluruh jajaran di tingkat desa ya harusnya sudah langsung menindaklanjuti dengan melakukan yang lebih benar, apalagi dinas koperasi juga sudah memberikan surat yang meluruskan itu semua. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman asosiasi koperasi ini atas pemberian sembako untuk desa-desa yang ada di Banyuwangi. Meskipun tidak bisa mencakup dari seluruh desa di Banyuwangi, tapi paling tidak ini sudah ada beberapa desa yang bisa tersalurkan atau bisa dapatkan ini. Dan ini menambah jatah bagi warga untuk yang tidak tercakup atau tidak tercover di beberapa bantuan, sehingga ini cukup berguna dan kami ucapkan terima kasih. Ya, harapannya semoga dari beberapa pengusaha-pengusaha yang lain juga bisa ikut berpartisipasi untuk peduli dengan situasi yang saat ini terjadi di desa kita, di negara kita, karena memang warga ini kan banyak yang terdampak dan membutuhkan uluran tangan dari para pengusaha-pengusaha yang lain. Tentu itu harus terkait juga dengan banyak informasi medsos dan sebagainya, juga dari ada toleransi juga, ada dari pemerintah bahwa untuk sementara ini kan memang warga juga seret juga ini seret juga pendapatannya, dan itu cukup, saya pikir kebijakan yang cukup baik lah untuk warga kita gitu, karena memang pendapatannya cukup menurun drastis lah. Panen dari lahan-lahan pertanian juga ini tidak bisa dijual dengan harga yang tinggi karena memang tidak bisa ekspor juga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.